beberapa jenjang, manzilatul yaqظah, jenjang bangun dari tidur panjang. Masih ingat nggak? Setelah tidur panjang terbuai oleh kasur dunia yang melalaikan, itu namanya manzilatul yaqظah. Kemudian orang kalau sudah bangun kemudian berpikir manzilatul fikrah. Mulai sadar bahwa hidup ini juga bukan cuma mengikuti hawa nafsu, namun ternyata ada perintah, ada larangan, ada takdir-takdir yang mesti kita hadapi, dan ada tujuan jauh yang harus kita kejar, yaitu akhirat. Nah, disitulah ada manzilatul basirah, kita masuk kepada level melihat dengan ketajaman mata hati. Setelah pakai mata hati, sadarlah kita ternyata mata biologis ini yang sangat materialistik melihat segala sesuatu dengan ukuran-ukuran yang terlihat saja, dan itu pun butuh bantuan cahaya luar untuk bisa disaksikan. Lalu kemudian kita bisa melihat dengan mata hati, dengan cahaya yang berbeda, pastinya Al-Quran, Sunnah, ilmu pengetahuan, dan akal, pikiran, barulah kita tersadar dan naik kepada jenjang berikutnya, manzilatul muhasabah. Kita masuklah kepada jenjang muhasabah, evaluasi, kontemplasi tentang diri sendiri dan perjalanan hidup. Biasanya kalau muhasabah itu dari mana dan mau kemana, apa yang pernah terjadi dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Dari situ kemudian kita naik kepada manzilatul taubah. Setelah muhasabah, kemudian taubah. Kita masuk kepada taubat. Nah, pelajaran kemarin ya kita sudah membahas tentang taubat lagi. Setelah taubat ini ada banyak anunya, varian bahasannya, kita sudah lewati. Itu yang terakhir kemarin. Dari jenjang-jenjang taubat yang harus kita rasakan. Harusnya hari ini ke halaman 88 karena saya pernah bagikan bukunya, kitabnya, dan sekarang sudah ada AI bisa bantu terjemahin walaupun nanti banyak salah juga, tetapi mungkin ketika saya bacakan, ya ketika bacakan mungkin bisa tahu di mana salahnya. Harusnya hari ini kita masuk kepada manzilatul inabah, ya, level inabah. Setelah tobat biasanya kita berupaya untuk selalu kembali kepada Allah. Itu inabah. Manzilatul inabah. Selanjutnya nanti manzilatul tadzakur, selalu ingat. Kemudian selalu ingat kepada Allah, manzilatul i'tisam. Selalu untuk memprotek diri dengan proteksinya Allah. I'tisam dan seterusnya. Ya, kalau dibacain ada panjang perjalanan kita. Mungkin di antara kita ada yang meninggal duluan dan materinya belum habis. Jangan-jangan gurunya duluan yang meninggal dan materinya belum habis. Bisa jadi. Ya, who knows? Karena yang paling dekat dengan kita apa? Kematian. Betul. Yang paling jauh dari kita apa? Angan-angan. Ya, yang paling ringan bagi kita apa? Paling ringan buat kita apa? Dikerjakan, dihadapi. Apa? Paling ringan itu syukur. Ya, terima kasih aja sama Allah langsung dapat banyak. Paling berat apa?
Ya kufur lah, maksiat, dosa. Berat nggak jalanin dosa? Aduh berat, karena bertentangan dengan otak, pikiran. Yang paling indah apa? Paling indah itu dekat Allah. Ya, semuanya gampang. Semua gampang, semua enak dekat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya dengerin curhat deh satu dua curhatan untuk saya dengar sebelum masuk kepada inabah. Syukur-syukur curhatannya berkualitas terkait materi. Karena kalau curhat biasanya kemarin-kemarin aja urusannya. Pak Ustaz, nah, nggak maju-maju masih di situ. Ya mau kalau curhat yang berkualitas gitu loh. Saya silakan Hazairin Eko Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 2 tahun yang lalu, kurang lebih Ustadz pernah mengijazahkan amalan membaca Al-Fatihah 100 kali ya, waktu Ramadan itu. Iya, Jadi, insya Allah sudah mengamalkan itu, tetapi sampai sekarang Ustadz belum menjelaskan itu bagaimana niatnya, kemudian kapan waktunya, dan seterusnya. Belum ada penjelasan itu. Waktu itu Ustadz hanya mengatakan ini diamalkan aja gitu. 100 kali setiap hari. Nah, insya Allah saya sudah saya. melakukan itu. Tapi belum ada penjelasan lebih lanjut nih untuk apa dan sebagainya. Cuma pengalaman begini Ustadz. Pernah ada Ya, ponakan oke. tuh kritis di UGD gitu ya. Kemudian saya datang, saya bacakan Fatihah 100 kali itu, belum sampai 100 kali. Saya pegang tangannya karena sudah dalam keadaan kritis itu. Siapa itu? Ada ada kontak gitu. Saya nangis, dia juga nangis. Dia nangis, Siapa itu? ponakan saya, Ustaz. Dia Ponaan. sudah dalam keadaan nazar, kemudian saya bacakan Fatihah 100 kali, tetapi belum sampai 100. Itu sudah ada kontak gitu. Jadi, kemudian selesai itu, saya berdoa, kemudian saya keluar, kemudian dokter jaga masuk, kemudian dokter keluar lagi, kemudian nanya ke saya, "Em, Anda bapaknya, bukan saya pamannya." Kemudian, Mm-mm. sabar ya Pak ya, karena begini-begini. Kemudian saya pulang, belum sampai, mungkin baru keluar dari parkir tuh, sudah ada kabar kalau ponakan itu meninggal. Kemudian, ya saya nggak tahu lah kenapa seperti itu, tapi saya ingin cerita saja ini Ustaz. Mungkin Ya, perlu dijelaskan ini Fatihah 100 kali itu seperti apa. Begitu. Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau nggak salah di bahasan kita bahasan tentang surah Al-Fatihah ya. Ya, sangat dalam dan panjang itu bahasan tentang itu. Yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fahamkan artinya ya? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Faham artinya? Yang menguasai hari pembalasan. Merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saja ya, kepada Engkau kami beribadah dan memohon pertolongan. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم terus waladhdallin. Amin. Jadi kita sebetulnya saat itu sedang membahas keindahan, kedalaman surah